Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku yang soleh-solehah pada pagi hari ini? Bertemu lagi dengan Ustazah Ana, pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 dengan materi adalah hari ini teks eksplanasi. Masih ingat kan apa itu teks eksplanasi? Yaitu adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Contohnya misalnya mengenai gejala alam seperti pelangi atau gunung meletus. Oke, kemarin Ustazah sudah jelaskan mengenai definisi teks eksplanasi dan ciri-cirinya. Yang selanjutnya hari ini adalah untuk memudahkan memahami informasi teks eksplanasi, kita dapat membuat peta pikiran. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk membuat peta pikiran, yaitu yang pertama bisa dengan membaca atau mendengarkan teks eksplanasi ilmiah secara keseluruhan. Jadi yang pertama kita baca dulu ya. Terus yang kedua yaitu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Kita tentukan ide pokok dalam masing-masing paragraf, dan selanjutnya yaitu adalah setelah kita menentukan ide pokoknya, yaitu mengambil kata kunci dari ide pokok yang telah ditentukan. Jadi setelah ide pokok jadi nih, selanjutnya adalah kata kuncinya itu apa dalam ide pokok tersebut. Oke, dan yang terakhir adalah menuliskan kata kunci tersebut ke dalam peta pikiran. Dan penggunaan peta pikiran dalam menuliskan informasi dari teks eksplanasi ilmiah dapat memudahkanmu untuk memahami isi teks. Hal itu karena peta pikiran disajikan informasi penting dari seluruh penjelasan yang disajikan dalam teks. Oke, ini adalah contoh dari peta pikiran, bisa diperhatikan baik-baik. Di bagian tengah intinya ada cabang-cabangnya. Ya, selain itu ada syarat kalimat yang digunakan dalam teks eksplanasi, dan kalimat tersebut haruslah kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif itu yaitu mengandung subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan kata baku. Yang ketiga, tidak bermakna ganda atau ambigu. Ya, selain penggunaan kalimat efektif, suatu teks yang memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar harus memperhatikan ejaan. Ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca huruf kapital serta penulisan kata ataupun singkatan. Jadi tetap diperhatikan ya, misalnya menulis nama kota itu harus tetap menggunakan huruf besar. Tanda koma, huruf kapital itu selalu diperhatikan. Oke, ya. Ini sesuai dalam surat An-Nur ayat 15 nak, yang artinya ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Jadi sebagai seorang muslim, kita wajib menyampaikan informasi atau laporan yang benar sekalipun informasi atau data itu tidak sesuai dengan harapan. Jadikan jujur sebagai akhlak yang menghiasi perilakumu sehari-hari. Oke nak, tugasnya kita hari ini adalah yang pertama, kalian membuat teks eksplanasi. Bisa melihat di internet atau bacaan koran, majalah, teks eksplanasi. Terus selanjutnya yaitu dari teks eksplanasi tersebut kalian bikin peta pikiran. Oke, hasilnya langsung kirim ke nomor WA-nya Ustazah Ana ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya ya.